Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Hayati Mutiara Sani dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengaruh komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang, organisasi, atau kelompok dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ada tujuan komunikasi. Agar hal yang bisa disampaikan dapat dimengerti dengan cukup baik, dengan adanya definisi komunikasi tersebut, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman orang lain. Agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain, terutama dalam gerakan rapat tertentu. Penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonti Herlina Daily. Saya akan melanjutkan teori yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau orang di sekitar kita. Sebagai interaksi dengan orang lain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita sendiri juga. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu baik pihak yang satu maupun pihak yang lainnya. Untuk mengisi luang juga kita bisa berbicara via telepon, chatting, sosial media, dan video call. Sebagai cara ini juga untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengundang unsur persuasif untuk dapat mengenal diri sendiri maupun diri orang lain. Sebagai motivasi untuk orang lain, guna mengambil suatu keputusan yang tepat. Untuk melakukan kegiatan tertentu sebagai untuk ekspresi diri sendiri maupun orang lain. Nah, dalam berkomunikasi kita harus bisa sopan agar saat kita berkomunikasi itu tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang satu dan pihak yang lain juga. Menurut kelompok saya seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Rusaini. Ciri-ciri komunikasi yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, istilah. Penggunaan istilah yang diartikan sama antara pengirim dan penerima pesan merupakan aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kata-kata yang samar artinya dalam kurung mempunyai lebih dari satu makna, dapat menimbulkan kebingungan dan salah satu pengertian. Yang kedua, spesifik. Pesan yang dipertukarkan harus spesifik. Maksudnya pesan yang disampaikan harus jelas sehingga si penerima pesan dapat menerima dan mengulangi dengan benar. Yang ketiga, tersusun dengan baik. Pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong-potong. Yang keempat, objektif, akurat, dan aktual. Pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. Yang kelima, efisien. Pesan disampaikan seringkas dan seoriginal mungkin serta harus berusaha untuk menghilangkan kata yang tidak relevan. Kemudian, komunikasi yang tidak efektif yaitu bertele-tele, malu-malu, marah-marah. Maksud yang disampaikan tidak jelas, tersembunyi maksud pesan non-verbal. Satu arah, tidak responsif, tidak nyambung, dan tidak terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Zahra, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi dan tujuan organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi adalah struktur. Lalu untuk tujuan organisasi. Organisasi memang harus ada dalam kehidupan manusia sebagai instrumen yang dapat mempersatukan manusia dalam proses dinamika dan keteraturan hidup. Dengan lahirnya organisasi, budi utama di Indonesia mengakibatkan lahirnya organisasi-organisasi yang lain, tentu memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri organisasi mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format, tata tertib yang harus ditaati, adanya kerjasama dari sekelompok orang, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Manfaat organisasi yaitu selalu ada masalah yang perlu dipecahkan bersama, sikap saling menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan anggota ataupun mempertahankan sebuah kelompok, memberikan gambaran sebuah perjuangan panjang, dan ini akan sangat membantu ketika dalam penyelesaian masalah atau memberikan masukan kepada masyarakat dalam lingkup luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh komunikasi terhadap organisasi. Bisa dilihat sebagai derajat atau tingkatan informasi tentang pekerjaan yang dikirim organisasi untuk anggota dan di antara anggota organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk membentuk saling pengertian sehingga terjadi kesetaraan kerangka referensi dan kesamaan pengalaman di antara anggota organisasi. Komunikasi organisasi dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, komunikasi atasan dengan bawahan, yang kedua karyawan satu dengan karyawan lainnya, dan yang ketiga karyawan dengan atasannya. Komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan bersifat formal, di mana adanya struktur organisasi yang jauh antara atasan dan bawahan. Sehingga konsekuensi dari perilaku ini bahwa para bawahan tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide, dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco Sanjaya. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. 1. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan, guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan karyawan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan. Di samping itu, juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Dan berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Intinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan yang akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, buletin, newsletter,
dan laporan kemajuan organisasi. Saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan membutuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Solusi dalam menghadapi masalah komunikasi dalam sebuah organisasi, konflik biasanya sering terjadi karena masalah komunikasi yang kurang baik. Cara mengatasinya, perusahaan harus benar-benar pahami manajemen inti dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul. Mensiasati masalah bisa dilakukan dengan cara yang pertama, membentuk suatu sistem informasi yang sesuai struktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, buatlah komunikasi dua arah antara atasan dengan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Dan yang ketiga, beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan.